Gak apa-apa, jaga baik-baik ya suaminya. Kok istri gua kayak nenek-nenek ya? Intan ini selalu ngeliat ada tanah, dan tanahnya itu menurut Intan kayak tanah kuburan. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Gue dapat email dari Intan. Setelah gue baca emailnya nih, cukup bikin bulu kuduk merinding dan horor banget sih. Dan mistis banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue bacain aja cerita horor dari Intan ya. Jadi katanya Intan di tahun 2016 itu zaman masih pacaran sama mantan suaminya yang sekarang itu sekitar 4 tahunan. Nah dia nih satu kampus sama mantan suaminya. Satu kampus tapi beda jurusan. Jadi pacaran itu dari semester 6 sampai mereka dapat kerja. Nah, sekitar tahun 2021 akhirnya Intan sama mantan suaminya yang sekarang itu nikah nih. Dia ngontrak di deket tempat mereka kerja alias di daerah Jakarta. Karena kantornya Intan sama mantan suaminya ini tuh nggak terlalu jauh alias ya lumayan deket lah. Kemudian singkat cerita mereka reunian nih sama teman-teman kuliahnya. Pada datang dong tuh teman-teman deketnya dia alias bestie-bestinya. Nah tapi Intan nih agak curiga sama satu cewek karena tingkahnya ini tuh lumayan aneh kata Intan. Kita sebut aja Dewi ya. Jadi Intan nih tahu kalau si Dewi ini tuh dari dulu gak suka sama Intan. Nah dan Intan juga tahu kalau si Dewi ini dari dulu itu dia suka sama suaminya Intan alias yang sekarang udah jadi mantan suami Intan. Nah Intan pikir nih itu yang membuat si Dewi ini gak suka sama dia alias Intan udah menjadi istrinya si laki-laki yang disukain sama Dewi ini alias yang udah menjadi suaminya Intan. Nah tapi anehnya tiba-tiba si Dewi ini tuh nanyain suaminya Intan. Dia nanya ke Intan kayak gini, si Rehan masih kerja di situ Intan? Nah si Intan di situ langsung ngejawab dengan sinis ya karena Intan juga kayak kesel mungkin dengarnya kok nanyain suaminya. Intan langsung jawab lah di situ kayak, iya kenapa emang? Nah terus si Dewi ini langsung nyeletuknya tuh kayak gini, gak apa-apa, jaga baik-baik ya suaminya. Nyebelin banget kan. Tiba-tiba nyeletuk kayak gitu ke Intan. Saking keselnya, Intan di situ hampir berantem sama si Dewi ini. Ya mungkin karena Intan kayak ngerasa aneh kok tiba-tiba nanyain suaminya dia. Dan Intan juga tahu kalau si Dewi ini tuh dari dulu suka sama suaminya. Ya udah tuh akhirnya Intan dipisahin sama si Dewi. Ya karena mungkin takut semakin berantem gitu kan buat kericuhan di acara reuni kuliahnya itu. Ya udahlah akhirnya si Intan ini ngalah, nggak berantem lagi tuh udah damai. Ya karena Intan juga males berantem sebenarnya. Ya udah tuh, terus nggak lama Dewi ini pulang lah. Ya udah Intan sama teman-temannya juga pada bubar, pada pulang semuanya tuh. Singkat cerita Intan udah jalan pulang nih ke kontrakannya. Pas Intan nyampe di kontrakannya, di halamannya itu
tiba-tiba ada pocong di pagar kontrakannya dia. Dan itu sambil uncang-uncang kaki dan mukanya itu kayak bener-bener rata, gosong, dan kainnya juga tuh kayak lusuh banget. Dan dia duduk di pagar sambil liatin ke pintu kontrakannya Intan. Intan di situ bener-bener kaget, ketakutan, dia nge-freeze, tiba-tiba kayak nggak bisa gerak karena dia juga kaget. Tiba-tiba ada pocong di pagar kontrakannya dia. Terus tiba-tiba pocong itu nengok ke arah Intan dong. Dan tiba-tiba pocong itu senyum, tapi itu bibirnya benar-benar penuh darah sama nanah doang. Intan di situ langsung teriak, dia langsung lari nyari tempat yang rame. Dia benar-benar lari karena ketakutan juga. Akhirnya Intan di situ langsung telepon suaminya buat jemput dia. Karena suaminya tuh ada di dalam kontrakan. Tapi anehnya pas suaminya keluar, suaminya tuh nggak lihat apa-apa dong. Alias pocong yang dilihat sama Intan itu nggak ada. Nah, Intannya dijemput di gang nih sama suaminya. Walaupun sebenarnya Intan di situ juga ketakutan. Ya udah tuh pas udah dijemput, dia jalan lagi ke kontrakannya. Sampai di situ Intan nggak berani nengok ke kanan ke kiri karena takut ngeliat pocong itu lagi. Alias di halaman kontrakannya dia. Kayak Intan di situ bener cuma meluk suaminya doang, nggak lihat kanan kiri. Pokoknya dia bener-bener ketakutan karena masih kebayang sama pocong itu. Singkat cerita, akhirnya Intan sampai nih di kontrakannya sama suaminya. Ya udahlah, dia siap-siap bersih-bersih, mandi, makan, sholat, siap-siap mau tidur. Nah, tapi Intan di situ tuh takut ngelihat pocong itu lagi. Ya udah tuh akhirnya Intan mau ditemenin sama suaminya, alias mau ditemenin sampai dia tidur dulu. Dia nyuruh suaminya nih nemenin. Nah, tapi tiba-tiba itu suaminya marah banget. Yang biasanya jarang marah, ini tiba-tiba marah. Padahal Intan cuma minta ditemenin sampai dia tidur karena Intan nih ketakutan. Masih kebayang sama muka pocong yang dia lihat. Aneh banget kan? Tiba-tiba suaminya ini jadi marah-marah. Ya udahlah, di situ singkat cerita Intan dia coba tidur aja karena dia besok harus kerja. Nah, singkat cerita udah pagi, besok paginya itu Intan ngerasa kayak badannya itu berat banget. Bener-bener dia ngerasa badannya tuh kayak gak enak alias aneh. Tapi ya mau gimana lagi, Intan harus kerja. Ya udah nih, dia siap-siap buat kerja. Terus dia siapin sarapan buat suaminya. Nah, pas udah dia siapin sarapan, udah siap semuanya, itu suaminya kayak cuek tiba-tiba. Nggak kayak biasanya. Bener-bener cuek sama si Intan. Ya udahlah, Intan di situ buru-buru mau OTW kerja sama suaminya juga. Dia udah siap-siap nih mau berangkat ke kantornya. Nah, pas Intan kunci pintu kontrakannya, tiba-tiba itu dia lihat ada pocong di dapur. Dan itu sambil melototin Intan. Padahal itu posisinya tuh masih pagi-pagi alias mau berangkat kerja. Intan di situ benar-benar kaget banget, dia langsung lari langsung meluk suaminya. Tapi anehnya di situ suaminya tuh kayak nggak mau dipeluk sama si Intan. Benar-benar aneh, nggak kayak biasanya. Intan di situ langsung mikir,
kayak kenapa ya kok suaminya ini tuh jadi beda. Intan mikir apa jangan-jangan suaminya ini selingkuh. Ya cuman ya udahlah, Intan nggak berani nanya yang enggak nih ke suaminya. Ya udah tuh dia auto kerja aja, sampai di tempat kerjanya dia kerja kayak biasa. Singkat cerita udah sore nih, udah beres kerja, dia minta jemput lah sama suaminya nih. Tapi tiba-tiba suaminya ini katanya tuh ada meeting, gak bisa jemput saat itu alias sore itu. Nah karena Intan takut pulang sendirian, ya udahlah mau gak mau Intan nungguin suaminya beres meeting aja. Jadi Intan infoin ke suaminya dia bakal nungguin sampai suaminya ini beres meeting. Ya udah nih, singkat cerita Intan nungguin suaminya di Indomaret lah. Ya karena suaminya nih belum beres meeting dan sedangkan Intan udah pulang dari sore. Ya udah tuh dia tungguin beres-beres tuh suaminya sekitar jam 8-an. Ya udah tuh Intan dijemput nih sama suaminya. Nah pas udah dijemput Intan udah sama suaminya, pas di jalan pulang itu Intan kayak ngerasa nih suaminya wangi parfum cewek, gak kayak biasanya. Ya udah tuh Intan refleks nanya ke suaminya kayak gini, kamu beneran meeting? Terus tiba-tiba suaminya nih ngejawab ngegas dong, alias kayak marah gitu. Jawabnya kayak gini, iyalah emang kamu pikir aku kemana? Aneh kan, Intan di situ ngerasa aneh, masa tiba-tiba jawabnya tuh kayak yang kesel gitu, kayak marah. Ya udahlah, di situ Intan nggak mau debat panjang, Intan langsung jawab lagi kayak gini, ini kok kamu wanginya parfum cewek? Pas Intan ngomong kayak gitu, suaminya itu langsung ngalihin pembicaraan dong. Bener-bener ngalihin pembicaraan dan gak menjawab pertanyaannya Intan. Intan di situ mulai curiga karena ngerasa ada yang aneh sama suaminya. Ya udahlah, pas singkat cerita Intan sama suaminya sampai nih di rumah. Nah tapi pas sudah sampai rumah, Intan ngerasa kayak hawa rumahnya ini tuh beda banget. Alias tuh kayak panas gitu, gak kayak biasanya. Ya udahlah, Intan di situ nggak mau mikir aneh-aneh dulu. Ya udah dia tidur aja. Nah pas dia udah tidur, itu tiba-tiba Intan kebangun karena ngedenger ada suara ketawa. Benar-benar jelas suara ketawa persis di depan pintu kamarnya dia. Intan penasaran dong, itu suara ketawa siapa? Ya udah tuh Intan keluar, tapi pas Intan keluar, pas Intan lihat, ternyata itu ada pocong yang dia lihat sebelumnya itu lagi dong. Dengan mukanya yang gosong, terus itu bener-bener mukanya tuh rata banget. Dan itu ngeliatin Intan, bener-bener ngeliatin Intan sambil melotot. Serem banget sih. Intan di situ bener-bener kaget, dia nge-freeze banget karena Intan ngeliatnya tuh juga lumayan lama. Karena itu juga tengah malam, kebayang dong. Tengah malam ada suara ketawa yang bikin dia jadi kebangun. Terus ternyata ada pocong itu dengan mukanya yang gosong, terus mukanya rata. Serem banget sih. Ya udah Intan di situ langsung pingsan karena saking ketakutannya, karena dia mau teriak juga nggak bisa, mau gerak pun nggak bisa. Ya karena mungkin shock kali dia. Ya dia pingsan lah di situ. Nah bangun-bangun udah pas subuh dan itu dia dibangunin sama suaminya.
Nah pas bangun-bangun itu Intan langsung sakit, dia benar-benar demam tinggi, badannya juga ngerasa kayak berat banget. Ya udahlah, Intan di situ langsung izin nggak masuk kerja, ya karena dia demam tinggi. Intan di situ nggak tahu kenapa nih sama kontrakannya dia. Perasaan dulu tuh nggak ada apa-apa kata si Intan. Nah suaminya juga tuh kayak nggak lihat apa-apa. Cuman Intan doang yang ngeliat hal-hal aneh, alias ngeliat hantu-hantu itu. Nah tapi Intan ingat nih, semenjak dia ikut reunian kuliahnya itu, disitulah teror alias hal horor-horor kayak gitu baru muncul. Semenjak dia ikut reuni kuliah itu. Terus si Intan nih keinget sama ucapannya si Dewi. Dewi ini kayak bilang ke Intan gini, jaga baik-baik ya suaminya. Nah Intan di situ mikir kayak apa jangan-jangan ini tuh kerjaannya si Dewi. Nah tapi ini kayaknya nggak mungkin. Ya udahlah, Intan di situ sendirian nih di kontrakannya. Ya karena dia izin gak masuk kerja, suaminya udah berangkat kerja. Nah pas si Intan sendirian di kontrakannya, tiba-tiba itu Intan ngedenger kayak ada suara ketawa berat banget. Dan itu kedenger jelas. Intan di situ benar-benar deg-degan banget. Dia ketakutan banget ya karena dia ngedenger jelas suara ketawa itu. Udahlah dia langsung buru-buru telepon suaminya, nyuruhin suaminya pulang cepet. Dan alhamdulillahnya suaminya itu mau balik cepet. Ya udah tuh pas dia sambil nungguin suaminya pulang, Intan mau ke dapur, dia mau minum nih. Pas dia ke dapur mau ambil minum, itu tiba-tiba Intan ngedenger kayak ada suara di gentengnya, alias kayak dilemparin tanah gentengnya. Bener-bener kedengeran jelas banget, gentengnya itu kayak dilemparin tanah. Terus pas Intan lihat ke jendela, itu nggak ada siapa-siapa. Aneh kan? Ya udahlah, Intan di situ nungguin suaminya. Nah dia nungguin suaminya nih di luar lah karena saking ketakutannya juga. Nah pas dia udah nungguin suaminya di luar, alhamdulillah sampai nih suaminya. Suaminya pulang bawain makanan sama obat buat Intan. Intan di situ makan lah, terus minum obatnya. Gak lama udah beres, dia makan sama minum obatnya, siap-siap nih mau tidur. Tapi di situ Intan belum bisa tidur. Nah suaminya nih udah tidur duluan lah. Nah Intan tuh tiba-tiba tuh kayak pengen ngecek HP suaminya. Ya udah tuh Intan ngecek lah HP suaminya nih. Nah ternyata suaminya ini tuh chatan sama temennya. Dan isi chatannya tuh kayak gini, kok istri gue kayak nenek-nenek ya? Apa perasaan gue aja ya? Nah suaminya itu bilang kayak gitu ke temennya. Jadi suaminya ini ngeliat si Intan itu kayak nenek-nenek. Nah ya udah tuh Intan lanjut ngeliat chatan ke bawah lah nih. Pas dia lihat ke bawah, itu ternyata suaminya chatan sama si Dewi. Dan itu chatannya benar-benar mesra banget. Intan di situ langsung marah semarah-marahnya. Dia langsung bangunin suaminya itu. Ya Intan kesel karena suaminya nih selingkuh. Dan selingkuhnya itu sama si Dewi itu. Dan chatannya juga benar-benar mesra banget. Intan di situ langsung minta anterin pulang ke rumah orang tuanya.
Ya udah tuh Intan langsung siap-siapin bajunya, dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Diantarlah nih Intan ke rumah orang tuanya. Dan anehnya lagi, suaminya di situ kayak ngerasa nggak bersalah sama sekali dong. Bener-bener cuek, ya kayak nyantai aja gitu. Dan Intan di situ langsung nggak percaya lagi sama suaminya. Dan Intan di situ juga udah bener-bener diem, gak banyak bicara sama suaminya. Ya karena Intan bener-bener kecewa banget. Karena suaminya juga gak ngerasa bersalah. Ya udahlah, Intan di situ juga gak mau minta maaf. Dan Intan juga ngerasa itu kayaknya gak bisa dilanjutin lagi. Dan Intan mutusin lebih baik dia menceraikan suaminya ini. Ya udah tuh, Intan mutusin untuk cerai alias pisah sama suaminya. Dan anehnya lagi suaminya setuju untuk cerai alias mau berpisah sama Intan. Aneh kan? Dan alasannya itu katanya Intan nih udah gak menarik lagi buat suaminya, alias udah gak cantik lagi menurut suaminya. Nah, dan lebih anehnya lagi, Intan selalu melihat ada pocong di rumah orang tuanya ini dan selalu di dapur. Aneh banget sih. Dan itu pocongnya sambil ketawa tapi suaranya itu benar-benar berat banget. Dan itu tuh sambil kayak ngeliatin Intan. Dan itu beberapa kali sering dia lihat pocong itu terus. Nah, pas tiap kali Intan mau masuk kamarnya ini, Intan ini selalu melihat ada tanah. Dan tanahnya itu menurut Intan kayak tanah kuburan. Ya udahlah, Intan berpikir positif, dia langsung bersihin tanah itu. Udah bersih tuh. Tapi besoknya ada lagi dong tanah itu. Dan lagi-lagi tanah itu persis kayak tanah kuburan. Dan selalu ada. Setiap dibersihin besoknya selalu ada lagi. Nah, dan anehnya lagi, setiap kali Intan mau tidur, dia tuh selalu merasa kayak pocong itu ngeliatin Intan. Dan sambil senyum dengan mukanya yang gosong rata itu, dan sambil ketawa juga. Serem banget sih. Sampai Intan tuh selalu minta antar sama ayahnya buat ke kamar mandi atau sampai nemenin dia tidur, karena dia saking takutannya selalu diikutin atau diliatin sama pocong itu. Dan Intan tuh selalu kayak gak bisa gerak, mau teriak juga kayak gak bisa. Setiap kali dia melihat ada pocong itu, Intan di situ langsung ngerasa kayak benar-benar stres banget. Dia benar-benar kayak ngerasa diteror terus sama si pocong itu. Pas bangun tuh Intan selalu ngerasa kayak badannya tuh berat banget. Intan juga nggak tahu kenapa kok dia diteror kayak gini. Mana dia lagi proses perceraian, Intan benar-benar stres banget di situ. Karena ya dia lagi proses perceraian, tapi dia diteror sama pocong gosong itu. Nah, pas sudah sah bercerai dari suaminya, omnya Intan nih dateng lah, karena omnya ini ngerti sama hal-hal kayak gitu. Nah, omnya ini bilang kalau ada orang yang pengen Intan cerai sama suaminya, alias ada yang guna-guna. Nah, Intan di situ merasa kayak dia nggak ada masalah sama siapapun. Kok bisa? Intan benar-benar kaget banget di situ. Dia nggak nyangka kalau ada yang guna-guna.
supaya Intan cerai sama suaminya. Ya udah tuh, Intan di situ langsung disuruh minum air doa. Nah, Intan juga disuruh sholat tepat waktu sama omnya. Ya udah tuh, dia sholat tepat waktu, banyak-banyak ibadah. Nah, pas udah sekitar sebulanan, dia alhamdulillah udah nggak pernah diteror sama pocong itu lagi. Dan nggak pernah lihat tanah kuburan lagi di kamarnya. Tapi itu dia tahu kalau suaminya nikah lagi sama si Dewi, alias mantan suaminya ini nikah lagi, dan nikahnya itu sama Dewi. Intan di situ benar-benar lemes banget, dia benar-benar cemburu banget karena kok bisa sih suaminya ini direbut sama temennya sendiri. Intan di situ benar-benar depresi banget. Ya udah tuh, selang seminggu omnya ini datang lagi. Karena omnya juga nggak tega, kasihan sama Intan karena kondisinya Intan nih semakin memburuk, semakin depresi setelah tahu mantan suaminya ini nikah sama si Dewi. Intan juga nggak tahu nih omnya ngapain. Mungkin kayak mau ngebalikin guna-guna ke orangnya lagi atau gimana juga, Intan nggak tahu. Ya udah tuh, selang sekitar 3 mingguan Intan dapat kabar nih kalau mantan suaminya ini cerai sama Dewi. Karena alasannya itu katanya mantan suaminya ini ngerasa beberapa kali tidur bukan sama si Dewi tapi sama si pocong itu. Serem kan? Serem banget sih. Katanya pocong itu selalu hadir tuh di malam Jumat sama malam Selasa. Ya udah tuh, mereka akhirnya cerai lagi dan si Dewi ini tiba-tiba langsung sakit. Tapi nggak tahu sakit apa. Karena kayak sakitnya tuh penyakit kulit gitu, kayak mukanya tuh bernanah gitu. Merinding sih, serem kan. Dan kata omnya Intan, ternyata si Dewi ini tuh pakai susu. Serem banget sih. Terus si Dewi ini dibawa pulang ke Cirebon. Sampai hari ini tuh Intan gak tahu kondisinya si Dewi ini gimana. Ya udah tuh, berjalannya waktu, tiba-tiba nih mantan suaminya Intan tuh ngajak rujuk lagi. Ya Intan di situ nggak mau lah, karena dia juga udah sakit hati banget. Dan Intan memutuskan untuk cari pasangan baru, alias dia nggak mau rujuk lagi sama mantan suaminya itu. Dan alhamdulillahnya Intan ketemu sama orang baru dan akhirnya dia menikah lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang Intan udah nggak pernah diteror alias digangguin sama pocong gosong itu. Dan Intan udah memulai kehidupan baru yang lebih baik dibandingkan sebelumnya sama mantan suaminya ini. Serem banget sih. Ternyata masih ada orang yang percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, sampai guna-guna orang. Kejam banget sih. Serem banget. Kita doain aja semoga Intan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pernikahannya dia yang saat ini selalu dalam lindungan Allah dan gak digangguin sama orang-orang jahat kayak gitu ya. Serem sih. Dan kita doain aja semoga Dewi juga baik-baik aja dan dia udah bertobat dan gak guna-guna orang lagi ya. Gimana nih, kalian ada yang mengalami
hal yang sama kayak Intan, atau mungkin kalian ikut merasakan kesereman, kehororan, kemistisan yang dirasakan oleh Intan? Kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri